Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terkait ayat yang tadi bahwa Allah akan menjadikan kita atau umat Muhammad menjadi saksi terhadap umat terdahulu. Kalau kita perhatikan di hukum sekarang, banyak orang menjadi saksi, terutama saksi ahli tadi disebutkan dalam kasus pembunuhan atau korupsi dan lain sebagainya. Nah, yang tadi itu kita akan menjadi saksi terhadap umat terdahulu dalam hal apa? Yang kedua, tadi sempat disebutkan bahwa para nabi itu sejak kecil dipelihara oleh Allah atau maksum dari dosa. Lalu bagaimana dengan kasus yang terjadi pada Nabi Musa yang membunuh, kemudian ada Nabi Ibrahim yang pernah berkata bohong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti daripada kesaksian umat Muhammad SAW terhadap umat Nabi Rasul terdahulu adalah soal para nabi telah menyampaikan dakwahnya, risalahnya. Karena para umat ini kan kebanyakan kafir terhadap Allah Ta'ala, padahal waktu sampean. Lalu ia pada mengaku bahwa tidak ada kesampaian. Nah, justru ini aja sih dari kesaksian masalah penyampaian. Maka umat Muhammad SAW menyaksikan tentang masalah para rasul menyampaikan dakwahnya kepada umat. Kemudian yang kedua, Nabi Musa membunuh termasuk ialah Amdul Khata. Amdul Khata. Pertama, ciri daripada Amdul Khata ini adalah ia sengaja memukul lalu dia bermaksud membunuh. Dia bermaksud membunuh. Si kedua, alat. Si budayanya dia alat membunuh. Dimana kan dia merupakan alat untuk membunuh. Alat membunuh adalah batu, lewang, panah, dia si anak. Nah, yang termasuk Amdul Khata. Lalu Nabi Musa alaihissalam waktunya isi melakukan pukulan terhadap masyarakat Kibet ini, dia tidak tahu. Dia tidak tahu isi selesai. Yang dia tidak laporan isi masyarakat Kibet di Fir'aun. Nah, tahu dia laporan adalah waktu si kedua. Besiak Kibet ini ke Batu Indonesia. Di waktu itu pada genjau kayu di Fir'aun. Namun dia milik sabaran. Dia milik sabaran. Dia tompok si Nabi Musa. Dan yang tompok Nabi Musa tewas mati batu pikiran Nabi Farati ini. Kalau tidak pelaporan nanti. Itu ada berani Kibet ini melapor di Fir'aun. Ternyata Musa mati batu pikiran Nabi. Dia orang mati. Langsung percaya Fir'aun. Karena memang isi memperkuat laporan dia adalah iblis. Penipu. Ya, Musa semati karena pikiran lu. Anda telah bertindak karena gue wajib mati. Pengikut masih mati dan sudah Musa. Akhirnya sidanglah Fir'aun raja para Algojo untuk membunuh Musa. Lalu encong dua penggawa kerajaan si beriman langsung minta Nabi Musa disalam, tapi dia tadi tidak boleh ke Musa. Saya tidak mau sepakat dengan dia mati aja. Kami mati. Pakat pada dia mati aja. Tidak boleh. Yang mau jangan. Dia mulai menuju hari ini. Ibu tahu harus istana ini. Berikan aku sekedar pakaian kulit. Ya cukup bersalin. Mulai tak orang lalu ini. Nah ya kita berikan Nabi Musa pakaiannya. Maka Nabi Musa pun lalu terus. Kemudian bilang lalu. Harun bin Biwan
lalu mah Allah Ta'ala ngebagi petunjuk. Jadi dia itu mah programnya Nabi Musa lalu ngali saat itu lagu di dalam lain doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya doa baca Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa. Jadi doa Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya baiklah ia petunjuk melalui anak Nabi Syuaib untuk boleh di Pak Madian. Lek Madian ini adalah Nabi Syuaib kan ya baik daripada Nabi Ibrahim. Semua dengan sendiri ada syarat kuntara 4 sebenarnya Nabi Ibrahim itu. Lagu si terkenal ada 2, 4 sebenarnya. Jadi lek Mesir sikit, lek Mekah sikit, lek Madian sikit, kemudian lek Yaman sikit. Jadi lek Mesir itu Sarah, kemudian lek Mekah adalah ajaran. Lek Madian itu kuntara, lek Yaman itu ada Fatimah. Cuma lek Fatimah dia mau anak. Kalau mau anak, justru sini adalah lek kuntara, nemu anak lek kuntara. Salah suku Madian inilah si melahirkan Nabi Syuaib. Kemudian yang disuruh anak si Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub menyebentar anak. Yang dortuan itu dulu lah sangsara isi semeton misalnya kakak-kakak ini, terutama sekali Yahudi itu kan pelik anak Nabi Ishak. Yahudi itu tampil untuk membela Nabi Yakub. Terus akhirnya lalu Nabi Yakub saudara amat saya ini di Madian, dia waktu dulu. Nah yang ini letak Nabi Yakub terus ke kolam luar. Yang di perang Israel. Dalam kecil itu dia bukan kalau ibu. Kalau mereka Israel, mereka luar. Nah mungkin perjalanannya lah dia si ikuti si Nabi Musa di sana Marantan kan ya keturunan Israel Nabi Musa cuma dari Nabi Yakub alaihissalam ya berangkat dari Mesir di Madian Marantan. Nabi Yakub berangkat dari Mesir di Madian. Jadi dia tidak hukum karena dia dipedai Nabi Musa di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua najis segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu hukuman najis. Juga ada kasus di YouTube masalah kambing dari sejak dia terlahir itu menyusui babi. Bagaimana sekarang hukum daripada orang baik penting maupun negara ini? Memang situ pandang adalah jalan terakhir. Sekalipun susunanlah susun bawi, kemudian si lahir dengan bebek itu adalah tai pendek dan ada sebulan ada bebek, maka hukum daripada pendek atau bebek itu adalah najis mutawasitah. Pada maratan bebek sendiri, sekalipun makanan minuman adalah susun babi, tapi tetap dihalal. Misalnya maratan 4, karena tanya diproses atau rantok jadi makanan, atau ini tanya proses lalu darah sapi kalau terus dia timpannya kebelit, kelap kebelit, maka tetap situ pandang adalah empat manuk ataupun empat wanita ikan. Sehingga kesimpulannya kaitannya daripada bebek itu tetap jadi najis mutawasitan dan najis mukalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan juga
itu hakim atau wali dalam kasus bahwa ada seorang perempuan yang kedua orangnya nikah, orang tuanya nikah mualaf, artinya adalah bini dan meninggal kemarin dengan alasan bahwa hakim langsung walinya adalah hakim dengan alasan anak ini lahirnya sebelum Islam, sebelum masuk Islam, baru kemarin sehingga manakala yang makmur antara wali hakim itu orang tuanya sendiri. Padahal kalau kita lihat tidak dianjurkan, tidak diwajibkan juga seorang mu'alaf itu ketika dia masuk Islam untuk tajil nikah lagi. Padahal kan saatnya kalau tidak perlu dipakai langsung saja dan hadir kedua orang tua di situ. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana hukumnya saat orang sholat tetapi memegang tali anjing? Anjingnya ada di sana kan, talinya ada maklum. Maka sah sholat hanya talinya tapi dia terikat anjing. Kemudian yang ketiga, bolehkah menggunakan uang masjid itu untuk digunakan untuk hal yang bersifat berroyong atau memberikan honor transport orang-orang yang khotib atau imam digunakan untuk kemakmuran masjid? Waalaikumsalam. Pertama memang nikah orang secara agamanya sendiri walaupun tidak agama Islam maka dianggap sah nikahnya. Maka ketika anaknya lahir, anak sah. Sehingga nanti kalau anak ini pun nikah sesuai dengan agamanya, dinikahkan lagi oleh orang tuanya, sah. Apabila dia berpindah agama bersama anak-anaknya, maka yang berhak untuk menikahkan adalah orang tuanya. Karena nasab, wali nasab ya. Jadi bukan anak haram yang lalu berpindah kepada hakim, karena ini walinya ada. Artinya tetap berlaku al-qadi waliyumal la waliyan. Hakim menjadi wali daripada orang yang tidak punya wali. Sebenarnya ini ada wali, maka tidak perlu dia bertahkim. Sebenarnya namun hakim kan tidak perlu bertahkim sih pengantin. Yang bertahkim itulah orang yang tidak jadi hakim untuk diangkat jadi hakim. Namun hakim tidak langsung jadi mengambil alih. Tidak perlu bertahkim, tidak perlu menyerahkan diri. Nah, pada mantan wali itu tidak perlu si anak mengatakan saya serahkan diri saya kepada bapak untuk menikahkan saya, walaupun memang sudah hukum kan al-bikru tusta'maru wal sayyibu tusta'zani. Jadi yang lebih afdal ya walinya, walaupun dia lahir di saat dia belum Islam, sama-sama Islam. Nah ini dipertanyakan, kalau harus walinya ini ya, harus walinya itu yang jadi hakim, yang jadi walinya, orang tuanya itu jadi wali. Kemudian yang kedua yaitu mengenai apa tadi satu? Ya, ini ada kasus, kan ini MIT ya, MIT ini berhubungan dengan loudspeaker. Loudspeaker itu ada tiket. Ketika kita pegang ini MIT atau kecil misalnya, kita taruh kan baju. Nah di baju berarti kita menanggung najis katanya, menanggung najis pada waktu sholat. Nah itu menurut yang mengatakan sah karena kita menanggung najis. Nah berkaitan dengan masalah ini kan ada yang mengikat, ada yang menginjak. Kalau tali anjing itu kita injak caranya, maka sholat kita sah karena tidak katakan menanggung najis. Tapi kalau diikat di kaki, kita dikatakan menanggung itu memikul. Nah ini beda nih. Kalau kita injak, tidak. Tapi kalau kita menanggung
diikat maka tidak sah. Sama seperti ini misalnya, lamun ngandeng lihat sopo kiper lah, baik kiper plastik maupun kiper anu. Kemudian lihat kipernya ada najis. Anti foto kiper ini manggong di atas nainnya. Padahal sebagian besar kita injak, cuma sebagian kecil manggong di atas bokor naik. Berarti kita sholat dalam keadaan menanggung najis. Gara-gara jarak manggong sekali. Nah, seandainya di dalam manggong, berarti kita menginjak, sah sholat kita. Nah, gara-gara jarak nempel sekali di atas, malah tenanggung. Nah, inilah menurut para ulama yang tidak sahkan. Nah, kemudian tentang kepeng masjid. Kepeng masjid itu bukan wakaf sesungguhnya, bukan wakaf, tapi adalah merupakan amal. Nah, amal daripada masyarakat itu baik secara dilapaskan ataupun tidak dilapaskan antara panitia sebagai pengurus masjid dengan masyarakat yang mengeluarkan uang untuk masjid, maka sudah dianggap bahwa segala aktivitas yang ada di masjid itu masuk bagian daripada masjid. Karena untuk masalah masjidnya, masalah masjid, sehingga dengan demikian boleh kita gunakan. Nah, itulah yang termasuk memakmurkan masjid dan dimakmurkan oleh masjid. Buktinya, misalnya kan di Mekah. Nah, apakah Mekah ini yang mempunyai anggaran dari negaranya untuk menggaji imam, atau memang sumbangan-sumbangan para darmawan untuk masjid itu dipergunakan untuk menggaji imam? Pada malah Islam Center punya UPT kan? Yang UPT ini sesungguhnya punya anggaran untuk merawat masjid, untuk segala sesuatu masjid, termasuk imam-imamnya adalah honornya dari UPT. Nah, ketika nanti dimasukkan bahwa masukkan sumbangan-sumbangan bilang Jumat atau bilang waktunya masuk dalam inventaris masjid, maka para pekerja di masjid itu pun boleh diambil gajinya dari itu, daripada uang-uang yang masuk. Nah, sekarang juga masih di masjid-masjid lain, karena diberkaitkan ke masjid. Masih bagus. Nah, terakhir nih kita lihat adalah Pamungkas Muhammad. Saya pernah baca di hadis ketika Rasulullah pulang melihat gambar di ruangan, lalu beliau mengatakan, hai Aisyah, seberat-berat manusia kisahan pada hari kiamat adalah mereka yang akan menyamai makhluk buatan Allah. Nanti yang ingat beberapa tempat, termasuk patung yang dibuat di Mataram, di Karangjangkong yang dulu Nanjang nih, yang takut dia tidak itu, kemudian beberapa yang akan disiksa di kota Mataram ini kalau yang buat maksudnya nih. Nah, yang mana yang dimaksudkan gambar-gambar yang di rumah, apa yang sempurna atau patung atau putu atau apa yang membuat akan banyak siksa. Jadi takut juga kita tempel-tempel gambar jadi kan. Yang kedua adalah banyak kita umat Islam hanya tahu rukun iman, misalnya iman kepada malaikat, iman kepada rasul, tapi tidak tahu nama-nama malaikat, dan banyak tidak hafal. Yang 10 saja tidak hafal. Terus nama nabi yang 25, tidak usah hafal yang ratusan ribu. Yang 25 saja tidak hafal. Yang tidak hafal adalah Nabi Muhammad yang paling banyak. Yang jadi pertanyaan tiang itu, apakah iman tentang malaikat ini harus kita hafal yang 10 itu, minimal 10, atau yang 25 nabi dan rasul harus kita hafal? Kalau ini banyak yang tidak hafal, masih perlu juga kita sosialisasikan di masyarakat. Banyak yang tidak hafal, termasuk kita yang pengajian itu banyak yang tidak hafal nama malaikat nih.
Yang 10 yakin tiang. Gara-gara malaikat yang 10 itu pasti malaikat Jibril yang banyak dihafal. Coba ikut saya. Nah yang terakhir kita dulu sebelum kita tutup. Di Al-Quran banyak nama-nama nabi. Yang paling sedikit disebut adalah Nabi Idris, Nabi Zulkifli, yang paling banyak Nabi Musa. Ini bagaimana kategori-kategori para nabi dan rasul ini? Yang hanya ada yang sedikit, ada yang banyak disebut di Al-Quran. Yang pertama, kebetulan Monet ngaji Nahum, buku di Lagbit, terus tiba-tiba hadis mabrur hadis dalam berbicara masalah contoh daripada lana damir yang sebenarnya adalah damir mutakalim wadah damir mutasil dari damir mufasil. Damir mufasil adalah merupakan kelahiran daripada damir mutasil dan dengan artinya adalah jadi damir mutasil. Dia tahu terjemahan si ulama itu sabda Rasulullah SAW mutafaqun alaih asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwir. Yang paling keras siksaannya nanti pada kiamat adalah tukang gambar. Nah, itu kan lamun zahiri gambar apapun lah. Gambar apapun. Gambar ini kan secara garis besar menjadi 3. Gambar yang berupa patung. Kemudian juga gambar yang berupa relief. Yang ketiga gambar nempel tidak relief. Patung itu kan merantan patung biasa masuk dulu. Relief adalah yang nempel tapi agak timbul. Nah kemudian ada gambar yang bukan relief tapi hanya gambar lukisan-lukisan foto-foto. Kasus daripada Aisyah, ya Rasulullah menulis daibnya Jibril dari militer bagi Pak Dono. Ternyata 2 sebab ya anak palsu di gambar dan disuruh Aisyah pelang gambar ini si jadi pilih mana tante lampu gambar sempurna gambar binatang bernyawa sempurna disuruh pelang nanti bina jadi selanggahan atau jadi dalam artinya dana sampai berbentuk dengan lain sampai ada pelang marantan pas foto lah pas foto kan nah cuma namun foto memang ada perbedaan antara aswarul yadawiyah dan aswarul syamsiyah. Aswarul yadawiyah adalah dengan lukisan-lukisan aswarul yadawiyah. Sedangkan aswarul syamsiyah adalah foto. Ya tahu beda. Jadi bedanya nih. Nah walaupun aswarul syamsiyah adalah untuk melepas daripada khilaf dan sampai sempurna dengan bawah sampai sempurna otak setengah. Nah kemudian si kedua adalah tentang pas foto si berkaitan dengan hal-hal sangat penting KTP misalnya paspor kemudian termasuk ya ijazah dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentang nama-nama Nabi Rasul. Berarti memang si pertama adalah meyakini bahwa Nabi Rasul Arab, para malaikat Arab. Menghafal adalah melengkapi kesempurnaan. Dalam arti dengan sebab menghafal semakin bertambah sempurna keimanan kita. Tapi dengan tidak menghafal tidak membatalkan iman. Dia terbatal iman. Yang penting adalah keyakinan bahwa memang Nabi Rasul Arab, kemudian para malaikat pun Arab. Terutama sekali 10 malaikat yang diprioritaskan sebagai petugas untuk kepentingan kemanusiaan. Kemudian yang terakhir masalah Nabi nama Nabi di saya kedua baru iya kan dulu Nabi nama Nabi lebih sedikit dari Nabi Musa luwek selain Nabi Musa paling banyak. oke. Nah ini kan permintaan beliau ini.
Yang maunya sebenarnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa jadi umat Nabi Muhammad. Dia mau segala Nabi Muhammad telah terakhir lemahnya. Namun malam itu ya Allah dari yang nama saja terus sebut umat Nabi Muhammad, sebut terus ke Muhammad. Nah ya, nama Nabi Ibrahim dan nama Nabi Musa semuanya hampir 100 surat. Karena pengendingannya berarti selain lain para Nabi Idris, Nabi Zulkifli, Nabi lain, Nabi Adam sekalipun dia mengending coba ini. Berarti ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, jadi kan malaikat semakin sering kita disebut oleh orang yang mulia atau semakin mengharap kita disebut oleh orang mulia, berarti menunjukkan bahwa akan bertambah mulia orang yang disebut oleh orang mulia. Nah ya, kita berharap nanti karena yang mengakui bahwa lamun deku mau jadi umat Muhammad, adikku sering-sering disebut arahku si umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak banyak di dalam Al-Quran. Nah, cukup dulu.